Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Siapakah Allah itu? Alladzi tusabbihu lahur rimal. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang pasir-pasir bertasbih kepadanya. Ini kata-kata Al-Imam Al-Ghazali, tusabbihu lahur rimal. Pada hakikatnya yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya pasir. Tembok-tembok pun bertasbih kepada Allah. Batu-batu pun bertasbih kepada Allah. Bahkan Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu apapun yang ada di dunia ini illa yusabbihu bihamdihi, kecuali benda tersebut bertasbih kepada Allah. Maka hadirin teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, ini firman Allah ini kita renungi. Kalau kita melihat tembok, rasakan tembok itu sedang bertasbih kepada Allah. Kalau kita menaiki sebuah mobil, rasakan mobil itu sedang bertasbih kepada Allah. Kalau kita sedang memegang HP, rasakan HP itu sedang bertasbih kepada Allah. Sekarang hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita menggunakan HP untuk maksiat kepada Allah, untuk menggunjing orang, untuk beradu mulut dengan saudara-saudara kita, adu status, saling panas-panasan, saling menjelekkan. Hadirin yang mulia, tidakkah engkau sadar HP yang sedang engkau gunakan untuk maksiat itu sedang memuji-muji Allah? Alangkah sakitnya hatinya HP ketika kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Hadirin yang mulia, ini kita bayangkan, mengganggu orang saja ini sudah merupakan satu kekurangan ajaran. Lebih kurang ajar lagi kalau yang kita ganggu adalah orang yang sedang sholat. Kalau yang kita ganggu adalah orang yang sedang bertasbih. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan HP, HP-nya sedang bertasbih, kita ganggu dia, kita gunakan dia untuk bermaksiat kepada Allah. Maka jangan salahkan HP kita. Na'udzubillah kalau HP itu nanti akan datang di hadapan Allah. Sehebat apakah diri kita sehingga kita tidak takut kepadanya? Gunung yang faham dengan keagungan Allah, sekuat itu pun dia runtuh karena takut kepada Allah. Nah, kita ini jangankan dengan gunung, ketimpa batu gunung pun sudah mati. Tapi alangkah anehnya manusia, makhluk yang begitu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mengatakan makhluk manusia itu diciptakan dha'ifan, dalam keadaan lemah. Makhluk yang dasarnya lemah tapi berani dengan zat yang maha kuat. Kira-kira apa yang terjadi kepada dia? Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan lagi kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, khalaqa, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan al-insana, manusia, minad-dini, dari tanah liat, al-lazibi, yang lengket, was-salsali, dan tanah yang mengering. Jadi setelah beliau memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau bercerita mengenai anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Apakah anugerahnya? Beliau mengatakan, khalaqal insana minat-tin. Allah lah yang menciptakan manusia yang pada hari ini mengaku kuat, yang pada hari ini mengaku hebat,
yang pada hari ini mengaku sebagai seorang pejabat. Ternyata manusia ini khalaqal insan minat tin. Kita semua ini bahannya hanyalah tanah liat. Ini sebagai bentuk agar kita mengingat nikmat Allah, sekaligus penyadaran kepada kita, hai manusia, engkau yang pada hari ini menyombongkan dirimu, engkau yang pada hari ini merasa paling hebat, merasa paling kuat, ingatkah engkau dari manakah engkau berasal? Dari manakah engkau berasal? Engkau kuat, engkau hebat karena engkau melihat secara sekilas pandang. Mundurlah 20 tahun yang lalu, siapa engkau? Engkau hanyalah seorang anak kecil yang omongannya tidak didengarkan, usulannya tidak diterima, dia dilarang duduk bersama orang-orang tua. 30 tahun yang lalu siapakah kita? Kita hanyalah anak kecil yang menangis di ranjang. Haus menangis, lapar menangis, capek menangis, lelah menangis. Itulah kerjaan kita. Makhluk yang hanya bisa menangis. Mundur lagi. Siapakah kita? Min nutfah. Kita ini dulu hanyalah setetes air mani, yang mana air mani itu nempel di baju kita pun kita cepat-cepat membersihkannya. Jadi air mani yang nempel di baju kita, kita saja merasa jijik. Itulah bahan kita. Kenapa kita sebagai makhluk yang berasal dari barang yang menjijikkan tadi, tahu-tahu gedenya sombongnya setengah mati? Kita ini hanyalah makhluk min nutfatin amsyaj, hanyalah dari mani saja. Nah, manusia-manusia Allah jadikan berbagai macam itu. Ada yang hitam, ada yang putih. Mungkin yang putih-putih dulu bahannya pasir putih atau bahan kapur. Yang hitam-hitam ya tanah-tanah jalan, campur selokan. Yang keras-keras kepala mungkin diciptakan campuran tanah yang batu. Yang suka berselisih mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril. Jibril, kau turun ke bumi, Jibril. Siap ya Allah, apa yang harus aku kerjakan ya Allah? Kau ambil itu tanah, satu gumpal dari bumi. Malaikat Jibril turun ke bumi. Yang gak ada wusnya saya tambahin aja. Sampai di bumi, Assalamualaikum wahai bumi, ini saya malaikat Jibril. Oh Masya Allah, malaikat Jibril tumben main sini, ada apa? Saya disuruh oleh Allah mengambil tanah dari kau. Wah, silahkan ambil yang banyak, silahkan. Maka malaikat Jibril mengatakan, enggak, sama Allah diambil satu, suruh ngambil satu genggam saja. Loh. Ada apa emangnya malaikat Jibril? Kok suruh ngambil satu genggam? Ini Allah mau menciptakan makhluk namanya manusia. Langsung bumi nangis dari namanya. Malaikat Jibril, kalau jadi batu bata nggak apa-apa. Kalau jadi manusia jangan, nggak mau saya, hancur nama hamba nanti. Manusianya suka ngamuk-ngamuk saja, hancur nanti saya. Manusianya diajak ke masjid susah, diajak ngaji susah, diajak wiridan susah, diajak bersedekah susah, hancur nama hamba. Lihat bumi nangis, malaikat Jibril nggak tega, balik lagi sama Allah. Ya Allah, bumi nangis ya Allah, saya nggak tega karena dia memohon jangan diambil atas nama Engkau. Saya nggak berani kalau sudah atas nama Engkau. Oh ya udah, ganti petugas. Kamu berangkat. Maka turunlah malaikat tanpa basa-basi, tanpa tanya, tanpa salam, langsung ambil begitu saja. Siapakah beliau? Malaikat Israel.
Sebagaimana dulu beliau mengambil bahan kita tanpa babi putanya kelamaan, istilah kelamaan. Nanti malaikat Israel suatu hari juga akan datang sama kita. Malaikat Israel nanti nggak permisi juga. Mau sudah nikah, mau masih jomblo, waktunya sebawa kita aja. Cuman orang yang mati dalam keadaan jomblo itu kasihan. Nanti kalau ketemu bidadari nggak tahu caranya. Allah, itulah kisah permulaan seorang manusia. Bahannya itu dari tanah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari barang-barang yang mulia, dari tanah. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar yang menjadikan dia mulia bukan badannya, yang menjadikan dia mulia bukan tampangnya, yang menjadikan dia mulia bukan omongannya, tetapi wa nufikha fihi min ruh. Yang menjadikan dia bermutu adalah apa yang ada di dalam rohaninya. Maka teman-teman semua, kalau kita baca hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam yang belum bernyawa, maka hari itu nggak ada malaikat yang diperintahkan untuk sujud. Karena jasadnya manusia ini belum istimewa. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Malaikat itu diperintahkan sujud ketika Allah telah meniupkan roh di dalam diri manusia. Artinya apa? Hadirin yang mulia, artinya yang menjadikan manusia itu mulia, yang menjadikan manusia itu hebat, yang menjadikan manusia itu terhormat adalah rohani yang ada di dalam dirinya. Tapi anehnya, kita pada hari ini ingin mulia dengan memperbaiki bajunya, ingin mulia dengan memperbaiki rumahnya, ingin mulia dengan memperbaiki kendaraannya. Hadirin yang mulia, ini keliru. Karena kemuliaan Anda tidak terletak di situ. Kemuliaan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa itulah yang paling mulia. Kadang-kadang orang tuh pakaiannya, tampangnya pakai jubah, pakai sorban, tapi kadang-kadang pola pikirnya masih belum lurus. Ajar di pondok naik motor jelek gengsi. Malu Pak nanti kalau motor saya jelek loh. Yang menjadikan Anda terhormat itu bukan motornya, ilmunya, warisan Nabi yang ada di dalam diri Anda. Inilah yang menjadikan Anda dicari umat. Mereka datang bukan ingin lihat mobil kita, mereka datang bukan ingin lihat tampang kita, karena tampang kita jujur saja nggak menarik. Mereka datang ingin mengambil ilmu, ingin mengambil rohani yang ada di dalam diri kita. Maka sangatlah lucu kalau orang statusnya beriman, tetapi dia ingin cari kemuliaan dengan perkara-perkara yang nampak yang ada di dunia ini. Khalaqal insana minat-tinil lazib. Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang lengket, wasalsal, dan tanah yang mengeras. Maka timbul satu pertanyaan, Ustaz, sebetulnya manusia itu diciptakan dari tanah yang lengket. Kalau lengket mesti basah, kalau solsol itu mesti kering. Solsolin kalfakhor. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering seperti tembikar. Yang betul mana Ustaz? Betul semuanya. Jadi prosesnya manusia ini minat turab, pertama dari debu dulu, debu diadon dengan air. Dari adonan air menjadi tanah liat yang lengket. Tanah liat yang lengket dibiarkan lama menjadi solsol, menjadi tanah liat yang kering. Dari tanah liat yang kering dibentuk menjadi seorang manusia kun, jadilah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Begitulah proses kita. Wazayyana, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi suratahu, bentuknya manusia,
bi ahsani taqwimin, dengan sebaik-baiknya bentuk, wa atammi i'tidalin, dan sesempurna-sempurnanya keseimbangan. Jadi Allah itu subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bahannya bahan yang rendah, tetapi Allah membentuk manusia menjadi makhluk paling sempurna bentuknya di alam semesta. Maka kita ini jangan jadi orang minder. Saya dibilang jelek Pak, makanya saya nggak laku-laku nikah. Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah mengatakan fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk kita ini bentuk terbaik. Jangan percaya dengan omongan orang. Allah sudah mengatakan bentuk yang terbaik, dikatakan orang jelek, kalau kita minder gimana? Kita ini sudah terbaik, matanya diletakkan di tempat yang tepat, kupingnya ukurannya tepat, hidungnya ukurannya tepat. Coba bayangkan kalau telinga kita panjangnya kayak telinga sapi. Coba kita bayangkan kalau hidung kita lubangnya ke atas bagaimana? Kita ini sudah manusia, sudah sebagai makhluk yang terganteng di alam semesta. Kok orang bilang saya jelek Pak? Ya itu karena kita ini kumpul dengan manusia yang lain yang lebih ganteng. Kalau sampai pengen menjadi paling ganteng, tinggal teman safarinya. Memang kita ini akan lebih ganteng dari seluruh makhluk yang ada di situ. Wa asama, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga qalbahu, hatinya manusia, binuril hidayati, dengan cahaya hidayah, dijaga an wartatil dhalali, dari kesesatan yang menghancurkan. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Setelah itu dibentuk menjadi makhluk yang sangat sempurna. Ditambah lagi Allah lah yang menjaga hati-hati manusia, sehingga hati manusia tidak menyeleweng. Jadi teman-teman semua yang dimuliakan Allah SWT, penyelewengan seorang manusia, kesesatan seorang manusia, itu sebabnya hanya satu. Sebabnya apa? Allah tidak menjaga hatinya. Orang itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala nggak menjaga hatinya, hidup di mana saja, bersama siapa saja, kebersamaannya tidak menyelamatkan hatinya. Putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tinggal di mana dia? Di rumahnya Nabi Nuh. Ayahnya siapa? Seorang nabi, termasuk ulul azmi minar rusul. Seorang nabi yang dakwahnya dikatakan dalam Al-Quran, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun waktunya dihabiskan untuk dakwah. Bukan kayak antum 4 bulan. 4 bulan pun seumur hidup cuma 1 kali. Itu pun perasaannya sudah seperti sahabat Nabi. Ya, Nabi itu dakwahnya 950 tahun. Tapi salah satu putranya, na'udzubillah, namanya Kan'an, karena Allah nggak jaga hatinya, keberadaan Nabi Nuh tidak menjadikan dia selamat dari kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan banjir bandang yang luar biasa. Bagi orang yang berpikir banjir bandang yang luar biasa ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, inilah saat yang tepat untuk bertobat. Tapi ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Dipanggil oleh ayahnya, "Hai nak, sini nak, bareng dengan ayah. Wala takum ma'al kafirin, jangan kumpul dengan orang-orang kafir. Ini badai sudah begitu besar, kapal Nabi Nuh satu-satunya tempat keselamatan." Kurang apa itu? Tapi apa yang keluar dari anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Oh enggak ya,
Saya mau naik ke gunung saja, gunung akan menyelamatkan aku. Jadi orang itu kalau nggak dijaga oleh Allah, walaupun hidup di rumahnya Nabi Nuh, ya sesat aja. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Ubay? Seorang manusia kalau di depan Nabi seakan-akan dia yang paling kuat imannya. Allah. Kalau Nabi mau ngaji, Nabi mau ceramah, dia menjadi mimbar walahnya. Mari rapat-rapat, ini Rasulullah SAW mau menyampaikan hadisnya. Tolong didengarkan dengan baik-baik, diresapi di dalam hati, ya ta'zim al-ihtiram, ta'athir fil qalb. Kayak namanya Kargun itu. Siapa dia? Ternyata innal munafiqina fit darkil asfal. Jadi kesesatan, kerusakan ini bisa mengenai siapapun, dimanapun Anda berada, dimanapun hidup Anda. Maka jangan pernah merasa aman, wahai para manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau selewengkan hati saya, belokkan hati saya ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi hidayah kepada aku. Jadi mungkin saja sudah karkun setahun, sudah jadi ustaz terus sesat, itu mungkin saja. Maka kita ini jangan merasa benar sendiri, jangan merasa saya ini sudah halal hak, saya ini sudah berada dalam jalur kebenaran, pokoknya selain saya nggak benar. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu, karena seorang manusia itu selamat atau tidaknya tergantung Allah itu mau jaga apa tidak. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau menjaga hati seorang hambanya, apa yang terjadi? Allah khatamallahu ala qulubi, hatinya ditutup oleh Allah. Ketika seorang manusia hatinya ditutup oleh Allah, dia tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Bahkan terkadang keburukan-keburukan dia kira sebagai kebaikan. Dia menyebarkan keburukan orang lain dengan alasan menyelamatkan umat. Allah. Jadi ini termasuk bagian dari orang yang hatinya ditutup oleh Allah. Lalu jelas-jelas membuka aib orang Islam. Itu merupakan satu dosa yang betul-betul besar. Tapi dia menyebarkannya dengan argumentasi menyelamatkan orang Islam. Allah. Ini merupakan kegelapan-kegelapan yang bisa saja menyelimuti siapapun. Maka ini kata-kata asama qalbahu binuril hidayah. Satu-satunya yang menjaga kita, menjadikan kita bertahan di dalam hidayah adalah kalau kita dijaga oleh Allah. Maka Rabbana la tuzigh qulubana, baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, baca. Ini penting banget karena kita ini nggak tahu. Kita ini nggak tahu nasib kita ke depannya bagaimana. Apakah hidayah masih akan selalu bersama kita, semoga terus sampai kematian kita. Tidak ada orang yang tahu. Maka karena hidayah ini nggak ada orang tahu, selalulah minta hidayah kepada Allah dan jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam babul kibr, al-dham al-kibr, beliau menjelaskan kita ini nggak boleh sombong dengan siapapun. Tak boleh sombong dengan siapapun, bahkan dengan manusia yang nyata-nyata dia bermaksiat pada Allah dan kita nyata-nyata hari ini taat kepada Allah. Bahkan kepada orang kafir pun kita nggak boleh merasa lebih baik. Loh, kok gitu Pak? Iya, karena innamal a'malu bil khawatir. Orang itu dilihat akhirnya. Hari ini Anda pegang kitab, hari ini Anda berpeci, Anda berjubah, hari ini Anda Islam. Apakah Anda yakin bisa masih Islam? Hari ini orang di depan Anda adalah orang kafir, orang yang tidak kenal dengan Allah, orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya. Apakah Anda yakin besok dia masih kafir? Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang pagi hari keluar dari rumahnya untuk mau membunuh Nabi. Sore-sore pulang dari rumahnya sebagai pembela Rasulullah SAW. Bahkan derajatnya Sayyidina Umar langsung naik, menyalip semua sahabat, langsung menjadi sahabat nomor 2. Allah. Ada yang tahu, maka kita ini jangan merasa lah
Saya paling benar, saya paling lurus, saya paling. Saya kan lebih senior Pak, saya lebih tua Pak. Yang lain-lain itu kan anak muda semua, tahu apa mereka? Mau tua, mau muda, urusan hidayah nggak ada kaitan dengan itu. Orang muda memang harus menghormati orang tua, tapi orang tua meremehkan anak muda, ini bagian dari amalannya orang-orang yang rusak hatinya. Maka kita ini doa sama Allah, sudah nggak usah ngandalkan siapapun selain Allah. Allah itu mau melepas hidayah itu sekejap langsung hilang bisa. Apalagi kita ini hidup di akhir zaman. Akhir zaman itu kata Rasulullah SAW bagaimana? Akhir zaman itu yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Alhamdulillah akan datang satu zaman di mana orang itu sore masih iman, pagi sudah kafir, pagi masih iman, sore sudah kafir. Begitu mudah. Iman itu lepas dari diri kita. Maka kalau Allah sudah mengasih hidayah, disyukuri. Diapain? Disyukuri. Jangan hidayah itu kau banding-bandingkan dengan hidayah yang Allah berikan kepada orang lain. Disyukuri biar Allah tambah, disyukuri biar Allah pertahankan hidayah ini, insyaallah. Wa'adina, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin lahu kepada manusia fi qar'i babil khidmati, di dalam mengetuk pintu bantuannya, bil ghudwi, di waktu pagi, wal asali, dan di waktu sore. Masya Allah, betul-betul sempurna pemberian Allah kepada manusia ini. Sudah diciptakan bentuknya paling bagus, hatinya dijaga biar hidayah nggak lepas. Tambah lagi, ini yang perlu kita perhatikan yang terakhir ini. Tambah lagi apa? Tambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada hambanya, siapapun dia, kapanpun, dimanapun, adina lahu fi qar'i babil khidmah, butuh apa saja, perlu apa saja, minta bantuan Allah kapan saja, Allah buka pintu bantuannya. Beda kalau kita ini mau minta tolong sama manusia, perlu pagi hari, perlu sore hari, kita mau ke bank, perlu siang, perlu jam sekian, lebih dari jam sekian, tidak bisa. Itu makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau jam 2 malam, jam 3 malam, habis subuh, setelah subuh, asar, duhur, maghrib, isya, kapanpun, dimanapun, ada sinyal, gak ada sinyal, Allah dengar apa yang kita minta. Sayang 1000 sayang, pintu Allah gak pernah kita ketuk. Yang kita ketuk pintunya manusia. Yang kita ketuk pintunya manusia, yang kita mintain bantuan manusia. Sekarang ditambah lagi, kalau susah, doanya bukan kepada Allah, doanya di status WhatsApp. Kalau marah ditulis di WhatsApp, kalau mau nyindir tulis di WhatsApp. Kamu tuh hambanya siapa? Kalau ada masalah apapun lapornya di status, itu kamu hambanya siapa? Hambanya WhatsApp kan? Jadi yang harus kita renungi, siapa di dunia ini yang gak punya masalah? Kita semua punya masalah, semuanya. Gak ada manusia yang gak punya masalah, itu gak ada. Satu sisi kenikmatan itu selalu di sampingnya ada masalah. Menjadi seorang yang miskin, masalah, gak bisa beli apa-apa. Menjadi orang kaya itu masalah. Orang kaya satu sisi bisa beli macam-macam, satu sisi dia pusing menjaga barang-barangnya. Mana ada manusia yang kaya rumahnya gak ada pagarnya? Rumahnya gak ada pagarnya hanya orang-orang kaya. Jadi setiap kenikmatan ada sisi masalahnya. Menjadi seorang yang jomblo, wah enak, tidur, melek, kapan saja, malam, wah kitab lagi bisa. Jadi kalau tidur sendiri, semua ada plus minusnya. Kita menjadi seorang yang berkeluarga enak, ada pelampiasannya, tapi kebebasan hilang dari hidup kalian. Sehingga mau ngaji harus izin istri, lama dikit ditelepon. Sebetulnya nggak telepon, assalamualaikum bang, spring. Ini kok ngajinya jam segini belum selesai. Begitulah dunia. Dunia itu semuanya penuh dengan masalah.
Sekarang ketika Anda bermasalah, lapornya sama siapa? Allah. Pada hari ini kita kebiasaan kalau ada masalah lapor sama manusia. Ketahuilah, sebuah syair mengatakan, sebuah penyair beliau mengatakan, idza syakauta ila bani adama fa innama tashku ar-rahima ila alladhi la yarham. Hai manusia, kamu tuh kalau ada masalah sukanya curhat sama manusia. Kamu tahu nggak manusia itu siapa? Kalau engkau mencurhatkan masalahmu kepada manusia, pada hakikatnya engkau sedang mencurhatkan Tuhanmu yang maha pengasih kepadamu. Kau curhatkan kepada makhluk yang tidak ada kasih sayang kepadamu. Kau kira kalau kau curhat sama orang dia akan nolong? Enggak. Yang ada dia dapat bahan untuk menggunjing kamu nanti. Kamu tahu nggak, fulan bin fulan itu loh, kayaknya bahagia, kayaknya ngaji. Tadi lo cerita sama saya, utang semua ternyata. Fulan bin fulan itu loh, dia itu begini-begini, ternyata tuh begini-begini, baru cerita sama saya. Jadi orang curhat sama manusia itu bukan solusi. Yang ada adalah keburukanmu diceritakan di mana-mana. Maka kita ini belajar apa-apa lapor sama Allah, insya Allah ya. Kita nggak punya duit, bukan Allah yang dihubungi, bukan Allah yang dihubungi, yang kita hubungi malah Bank Mandiri, yang kita hubungi Bank BCA, yang kita hubungi adalah tempat-tempat peminjaman uang yang riba. Masya Allah. Sepertinya Anda mau menyelesaikan masalah, ternyata Anda memperdalam jurang nerakamu. Maka teman-teman semua ini loh, Allah Imam Ghazali sudah menjelaskan adzina lahu fi qar'i babil khidmah. Sowan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kapan saja boleh. Mau sowan sendiri boleh, lebih baik kalau sowan kepada Allah diantarkan. Dengan cara apa Pak diantarkan? Tawasul dengan para masyayikh, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para sahabat, dengan Rasulullah SAW. Itu teknik cara sowan kepada Allah ditemani dengan orang yang dekat dengan Allah, mesti makbul. Cuman permasalahannya kita ini nggak pernah seperti itu gitu loh. Sehingga nggak punya duit bingung, sehingga ada masalah ini bingung. Ada anak nakal bingung, belum punya anak bingung, belum punya istri bingung, belum punya rumah bingung, gak punya duit. Kamu tuh hambanya siapa? Makhluknya siapa? Imanmu kepada siapa? Coba tanyakan kepada diri kita. Nah kita ini katanya hambanya Allah, katanya mukminun, muslimun, aku nih ngono. Nah kok pintunya Allah gak pernah kita tutup? Setiap malam tuh kan, jam 2:30 malam itu. Fi thuluthil lail al-akhir, sepertiga malam yang akhir, ada pengumuman di langit. Hal min sa'ilin fa'adiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapa yang minta ku beri, siapa yang minta ampun ku ampuni. Setiap malam itu. Dan kita yang banyak masalah malam tidur, subuhnya kesiangan, bangun subuh kesiangan, habis sholat subuh update status stres. Nanti malam sama Allah dibuka pengumuman loh, untuk tinggal minta sama Allah. HP juga punya, itu loh ada alarmnya. Alarmnya kau setel jam berapa? Katanya santrinya Rasulullah, katanya penerus perjuangan Nabi malam nggak pernah melek. Gimana? Kadang-kadang kita ini sudah beli HP mahal-mahal, alarm di setel jam 3 aja nggak pernah. Coba antum yang punya HP itu, coba antum lihat alarmnya jam berapa? Rata-rata paling subuh. Itu pun subuh masih kebablasan. Maka kita rubah diri kita. Sekarang pokoknya apa-apa lapornya sama Allah saja. Insyaallah ya. Kayak Nabi Ibrahim, kayak Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Innama ashku bathi wa khuzni. Masalah saya tak lapornya sama Allah saja. Ngapain lapor sama makhluk gak akan bisa memberi solusi. Maka antum-antum semua yang sekarang sudah ada di rumah masing-masing, yang sedang memperjuangkan pondok, yang sedang memperjuangkan mendapatkan santri, yang memperjuangkan mendapatkan jodoh, yang memperjuangkan mendapatkan anak,
Coba jangan-jangan semua hajat-hajat kita belum kita tunaikan itu karena kurang istighosah. Kurang istighosahnya, kurang mintanya, kurang merengeknya sama Allah. Saya sudah minta, kurang. Mintanya kurang serius kok. Coba kita serius dikit gitu. Itu dalam satu riwayat Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap hari Jumat itu, satu hari satu malam, ada satu waktu, siapa yang doa di situ, doanya mesti diterima oleh Allah. Sudah pernah belum doa mulai malam Jumat Maghrib sampai besok Jumat Maghrib? Sudah pernah? Belum. Nah iya, kayak gitu kok. Belum terkabul hajatnya sudah ngomel-ngomel, katanya Allah nggak ngasih, belum pernah minta kok. Coba lu mintanya sama Allah itu yang serius gitu. Yang Rabbana atina selesai. Yang mulutnya ngomong doa, otaknya kemana, pikirannya kemana. Suatu ketika dalam satu riwayat, Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Jadi kita ini doa sama Allah, amin amin, itu kurang serius, kurang menghadap sama Allah. Coba kita bayangkan, nggak usah kepada Allah, kepada ayah kita. Pak minta duit pak, ngomongnya ayahnya nggak dilihat sambil selfie atau main HP. Kira-kira ayahnya marah apa senang? Marah apa senang? Marah. Nah kamu nggak punya adab sama saya, minta. Dan kita ini minta sama Allah itu seperti itu, belum serius. Maka Allah belum ngasih itu sudah syukur. Seharusnya kita diadab oleh Allah karena nggak menjaga adab di dalam doa. Maka mari kita doa kepada Allah bareng-bareng, minta dengan tawajuh agar Allah SWT memberikan keperluan-keperluan kita, hajat-hajat kita disesuaikan masalahnya, semuanya diberi oleh Allah SWT. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li